Ini adalah tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki usia 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan proses pengocoran. Pengocoran agar buahnya lebat seperti ini dan tetap bertahan, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa tanaman cabai itu adalah tanaman yang harus selalu kita rawat agar senantiasa untuk tunas, kemudian bunga, pentil buah, dan buah nantinya tetap terjaga stabil ya teman-teman untuk proses pertumbuhannya. Oleh karenanya maka pada pengocoran kali ini simak terus bahannya apa-apa saja agar teman-teman paham untuk melakukan proses pengocoran tanaman cabai rawit usia 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Populasi 2.500 batang tanam. 2.500 batang tanam di usia 90 hari. Nah, kemudian di usia 90 hari ini saya sudah melakukan proses pemanenan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Petikan pertama mendapatkan 30 kg dengan harga Rp28.000, dan kemudian petikan kedua mendapatkan 90 kg ya teman-teman. Dan ini minggu depan, seminggu setelah ini saya akan melakukan proses pemanenan kembali ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah rendaman kotoran hewan ayam petelur dicampur dengan kotoran kambing. Difermentasikan dengan menggunakan molase dan M4 ya teman-teman. Kita fermentasikan selama 14 hari dan kita sekarang akan melakukan proses pengocoran dengan ini ya teman-teman. Jadi kotoran ayam petelur difermentasikan dengan kotoran kambing, kemudian M4 dan molase. Dan kemudian tetap kita menggunakan NPK 16 jenis tawon ya teman-teman. Dan kemudian untuk campurannya kita menggunakan KALHA ya teman-teman, pupuk kalsium plus asam humat. Dan untuk funginya ya, untuk funginya kita menggunakan seperti biasa antrakol. Dan untuk antrakol ini ya teman-teman, hentikan penggunaan antrakol ketika musim hujan dan gunakan antrakol ketika musim kemarau, karena memang sekarang di musim kemarau ya teman-teman, di musim kemarau. Jadi untuk tanaman cabai saya menggunakan antrakol untuk funginya. Dan kemudian inilah keempat bahan yang akan saya gunakan untuk proses pengecoran cabai rawit pelita 8F1 di usia 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Sedikit saya akan mereview KALHA kembali ya teman-teman, karena KALHA ini memang mengandung kalsium plus asam humat. Jadi untuk asam humat biasanya kan terpisah, tetapi untuk kemasan KALHA ini dia kalsium plus asam humatnya sudah seimbang, sehingga untuk kandungannya ya ini komposisinya sudah seimbang ya. Jadi kita gunakan saja, kita campur. Nah, sekarang kita ke dosis ya teman-teman. Setelah ke dosis kita ke harga nanti. Kita ke dosis untuk NPK 16 ya. Karena saya menggunakan alat kocor 20 liter air, saya menggunakan NPK 16 sebanyak 1 ya teman-teman, 1 gelas per 20 liter air. Bisa dosis ditambah karena memang untuk jenis tanaman cabai usia 90 hari itu tidak usah overdosis, karena lebih banyak lebih bagus sebetulnya ya teman-teman. Kemudian kita ke dosis fermentasi kotoran hewan dan ayam petelur dan kambingnya ya teman-teman. Ini kita gunakan per 20 liter air, 2 liter lebih bagus ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan 1 liter itu tidak apa-apa. Di kalangan para petani yang senior, ini bisa langsung menggunakan toren ya teman-teman, dispray langsung atau dikocor langsung dengan dosis yang banyak, bisa berpuluh-puluh karung. Selama ini sudah difermentasi, ini aman ya teman-teman untuk tanaman cabai yang kita miliki, baik jenis cabai apapun. Tetapi jika ini tidak difermentasi, ini yang akan timbul adalah tanaman cabai yang teman-teman miliki akan seperti terbakar, kemudian kuning, dan akhirnya meranggas kemudian mati ya teman-teman. Itulah pentingnya proses fermentasi pada semua jenis kotoran hewan. Nah, untuk dosisnya tadi ya 20 liter air, berarti kita gunakan 2 liter ya teman-teman. Untuk KALHA-nya per 20 liter air kita gunakan 2 sendok makan ya, 2 sendok makan. Dan untuk proses pengocorannya per pohon kita gunakan dosis 200 ml ya teman-teman. Bisa 150 ml, bisa 200 ml, bahkan lebih dari 200 ml itu lebih bagus ya teman-teman. Lain halnya dengan kondisi tanaman cabai yang kita miliki ketika usianya fase vegetatif, itu
ketika terlalu banyak pupuk maka akan terjadi daun mengkeriting ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, faktor daun keriting adalah trips dan tungau. Kemudian faktor daun keriting adalah overdosis pupuk, kemudian overdosis insektisida ya teman-teman. Itulah faktor-faktor yang mengakibatkan daun cabai yang kita miliki itu menjadi keriting. Dan kemudian faktor berikutnya ketika daun cabai itu menjadi keriting adalah ketika faktor kekurangan air. Nah itu pun sama ya teman-teman. Jadi banyak faktor-faktor yang mengakibatkan daripada tanaman cabai kita memiliki daun keriting. Bukan hanya terserang trips atau tungau sekalipun, ternyata hal-hal tersebut adalah membuktikan tanaman cabai yang kita miliki itu cenderung terkena keriting ya teman-teman. Nah, oke baiklah teman-teman, kita akan melakukan proses pengocorannya. Doakan, kita saling mensupport, saling mendoakan, karena semuanya kita di sini adalah belajar. Tidak berarti saya menggurui, tetapi karena memang kita semua adalah proses tahapan belajar. Tidak ada yang pemula, tidak ada yang senior dalam proses budidaya tanaman cabai itu. Cenderung semuanya adalah belajar, sharing, kita berbagi. Oleh karenanya maka bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang bagaimana tata cara saya dalam proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Dan kemudian bagi yang bertanya, katanya bang, apakah cocok untuk di dataran tinggi atau dataran rendah? Ini dataran tinggi, dataran rendah ya teman-teman, dataran menengah. Ini untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 cocok ya teman-teman. Saya tidak jualan bibit, tetapi karena memang selama hampir 9 tahun ya teman-teman sekarang saya budidaya tanaman ini. Tetapi untuk jenis cabai rawit hijau pelita 8F1 di tiap wilayah itu bagus ya teman-teman. Tergantung teman-teman tinggalnya di daerah mana, itu bisa ditanam. Oke, terima kasih telah menyimak video saya sekali lagi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya akan melakukan proses pengocorannya. Bagi yang ingin meniru cara saya silahkan. Bagi yang tidak pun tidak apa-apa, karena memang sekali lagi saya tekankan, semua petani itu memiliki pengalamannya masing-masing dalam proses budidaya berbagai macam tanaman ya teman-teman. Tetap semangat. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Salah satu agribisnis yang memang cenderung tahan terhadap berbagai macam efek ekonomi global adalah melakukan proses pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.